bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunan Prasatyawasi dari UPBJ Negeri Malang dengan program studi Administrasi Negara dengan nomor induk mahasiswa 0507678802. Jadi di sini ada beberapa pemahaman yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pemahaman pengertian kota dan perkotaan melalui aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua adalah pemahaman mengenai ruang lingkup perencanaan kota. Yang ketiga adalah pemahaman perkembangan kota melalui perspektif sejarah. Yang keempat adalah pemahaman konsep proses dan dampak urbanisasi. Yang kelima, kemampuan melihat dan menganalisis tentang serta permasalahan pertumbuhan perkotaan. Yang keenam, kemampuan menganalisis masalah perkotaan baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia. Mengenai kota dan perkotaan merupakan dasar yang penting dalam kajian perencanaan wilayah dan kota. Kota tidak hanya dipahami sebagai suatu kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan didominasi oleh kegiatan non-pertanian, tetapi juga sebagai pusat aktivitas manusia yang berkembang secara dinamis dari berbagai aspek kehidupan. Dari aspek kota, kita dapat dilihat sebagai suatu wilayah yang memiliki pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang lebih kompleks dibandingkan wilayah pedesaan. Unsur fisik kota meliputi jaringan jalan, kawasan, permukiman, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, transportasi, ruang terbuka hijau, kawasan industri, serta berbagai sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat. Dari aspek sosial, kita merupakan tempat terjadinya interaksi sosial yang sangat beragam. Penduduk kota umumnya memiliki latar belakang budaya, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kehidupan masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen, individualitas, dan memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Dan dari aspek ekonomi, kita berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kegiatan produksi, sebagai besar aktivitas ekonomi seperti perdagangan, jasa, industri, perbankan, dan investasi berkembang di kawasan kota. Kota menjadi pusat distribusi barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun negara. Selanjutnya, di sini perkembangan kota dapat dipahami atau dilihat melalui perspektif sejarah. Pada awalnya, kota berkembang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Dalam sejarah, peradaban manusia, kota muncul di daerah yang strategis seperti dekat sungai, pelabuhan, atau jalur perdagangan. Seiring berkembangnya teknologi dan pertambahan penduduk, kota mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Dan selanjutnya kita masuk urbanisasi. Urbanisasi adalah merupakan proses meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun akibat perkembangan wilayah desa menjadi kota. Urbanisasi terjadi karena adanya faktor pendorong dari desa seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya fasilitas pendidikan, serta faktor penarik dari kota seperti peluang kerja yang lebih besar, fasilitas lengkap, dan tingkat pendapatannya yang lebih tinggi. Nah, di Indonesia saat ini, permasalahan perkotaan menjadi semakin kompleks. Seiring meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya. Kota besar lainnya juga menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pemukiman kumuh, polusi udara, serta ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kota yang baik, kebijakan pembangunan yang merata, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, agar perkembangan kota dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemahaman mengenai kota dan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisik wilayah, tetapi juga mencakup dinamika sosial ekonomi, sejarah perkembangan kota, proses urbanisasi, serta berbagai tantangan yang muncul akibat pertumbuhan perkotaan. Pemahaman ini sangat penting untuk mendukung terciptanya perencanaan kota dan pembangunan kota yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.